Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 S1TT08A akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yakni coverage planning, perencanaan jaringan seluler menggunakan frekuensi 1800 MHz di kawasan Dermaga Adipala dengan membandingkan skenario MU MIMO dan SU MIMO. Next. Dengan yang beranggotakan Dea Amelia Putri, Denny Veranda, Devindra Aris Fauzan, dengan saya sendiri Dewanda Amelia Rinjani, dan yang terakhir ada Muhammad Najmi. Pembahasan pada kali ini yang pertama akan kami bahas yaitu pendahuluan, yang kedua metode penelitian dilanjutkan dengan pembahasan hasil data dan analisis, dan yang terakhir akan kami bahas kesimpulan. Dermaga PLTU Adipala terletak di salah satu kecamatan pesisir Cilacap, Jawa Tengah. PLTU Adipala merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap yang menyuplai sebagian besar tenaga listrik di Jawa dan Bali. Kawasan sekitar PLTU Adipala dipadati dengan penduduk Kecamatan Adipala dengan area selatan PLTU langsung menghadap ke pantai selatan. Kriteria ini kami gunakan untuk menetapkan kawasan Dermaga Adipala sebagai wilayah suburban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Devindra. Penggunaan skenario MIMO menjadi konsep yang menguntungkan untuk teknologi LTE, terutama dalam meningkatkan kapasitas dan throughput data. Konsep MU MIMO dan SU MIMO seringkali tidak digunakan pada perencanaan yang tepat, baik dari segi kawasan maupun parameter perencanaannya. Maka dari itu, dilakukan penelitian untuk membandingkan performansi kedua skenario pada kasus tertentu, yang mana pada penelitian ini ditempatkan pada kawasan dermaga PLTU Adipala, Jawa Tengah. WGS 84 UTM Universal Transverse Mercator Zone merupakan sistem koordinat geografis yang digunakan untuk memetakan dan menggambarkan lokasi di permukaan bumi. Secara konsep WGS 84 wilayah Jawa Tengah berada di WGS 84. MIMO, Multiple Input, Multiple Output atau MIMO adalah penggunaan beberapa antena untuk mentransmisikan dan menerima data secara bersamaan. MU MIMO skenario ini memungkinkan penggunaan spektrum frekuensi yang tersedia dengan lebih efisien dan dapat memberikan kinerja jaringan yang lebih baik dalam lingkungan dengan banyak pengguna. SU MIMO skenario ini lebih efisien untuk area fokus dengan kebutuhan throughput tinggi. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najmi. Oke, masuk ke metode penelitian, dimulai dari studi literatur, kemudian untuk menentukan parameter dan parameter link budget, kemudian perhitungan link budget, kemudian penentuan jumlah site, dan apakah pengujian memenuhi nilai minimum untuk parameter, dan jika tidak, maka akan dilakukan untuk perhitungan link budget ulang, dan jika iya, maka akan dilakukan analisis perbandingan untuk skenario pengujian. Kemudian untuk perhitungan pet loss digunakan dengan rumus sebagai berikut. Dengan parameter-parameter dari link budget yang akan digunakan, yaitu mulai dari parameter inode bit power, inode bit gain, feeder loss, tema insertion loss, way antenna gain, body loss, dan yang lainnya. Kemudian parameter acuan untuk beberapa parameter yang akan digunakan, yaitu yang pertama ada sinyal level atau tingkat kekuatan sinyal yang diterima di downlink oleh perangkat pengguna dengan memiliki 5 tingkatan, mulai dari sangat baik hingga sangat buruk. Kemudian untuk parameter RSRQ yang merupakan suatu parameter untuk mengukur kualitas sinyal dan tingkat interferensi dan noise di lingkungan. Dengan memiliki tingkat parameter 5 tingkat parameter. Kemudian untuk parameter RSRP dengan memiliki 4 tingkatan, yaitu untuk mengukur kekuatan sinyal referensi yang diterima oleh perangkat pengguna. Kemudian untuk terakhir ada parameter throughput, yaitu merupakan parameter untuk laju transfer data di downlink yang dapat dicapai oleh perangkat pengguna. Baik, sebelum menjelaskan mengenai hasil data, sebelumnya akan saya jelaskan mengenai langkah-langkah perencanaan yang kami lakukan berdasarkan penugasan yang diberikan. Ini adalah halaman utama dari Atol, yaitu saya kira gunakan. Pertama, kita buat dokumen baru.
File New, dokumen template. Kita pilih jenis komunikasi yang digunakan. Karena kita menggunakan selanjutnya adalah memasukkan data log lokasi yang digunakan. Yang mana kami menggunakan lokasi Pulau Jawa. Kita klik file, import. Sebelumnya sudah saya siapkan data lognya. Data log yang pertama yang perlu dimasukkan adalah data log take. Ini untuk menentukan altitude secara geografis dari lokasi atau di sini Jawa ya. Selanjutnya adalah import data cluster. Yang pertama kita import cluster classes itu untuk menentukan kelas atau tipe dari lokasi. Contohnya seperti ini, jika saya tunjukkan pointer ke suatu tempat, akan menentukan tipe dari lokasi tersebut. Contohnya adalah dense forest atau hutan lebat. Nah, tipe lokasi ini sebenarnya menentukan model propagasi atau model yang digunakan, karena model itu bukan dari karakteristik lokasi masing-masing. Berikutnya adalah import cluster index untuk take untuk menentukan ketinggian masing-masing lokasi. Contohnya, jika saya poinkan ke sini, maka di pojok kanan bawah akan tertulis yaitu dense forest dan juga ketinggiannya 2 meter. Lalu jika sudah memasukkan data clusternya, berikutnya adalah memasukkan data jalan untuk map Jawanya. Sebelum itu kita perlu menentukan zonasi yang akan kita gunakan terlebih dahulu melalui dokumen properties. Lalu kita pilih sebagai di sini WGS 84. Yang mana WGS 84 UTM zone adalah standar zonasi yang digunakan melalui berdasarkan UTM zone. UTM zone sendiri dari Indonesia pembagiannya seperti ini. Dan karena lokasi perusahaan kami ada di Adipala, Cilacap, Jawa Tengah, maka zonasinya itu sekitar 49S. Sehingga pada atol kita akan pilih WGS 84 UTM zone di 49S. Oke. Lalu untuk displaynya kita pilih WGS 84 yang biasa. Dan degree formatnya kita pilih yang paling bawah. Jika sudah, baru kita masukkan file dari data log map Jawanya. Ini ada 2 jalan. Pertama, kita import dulu. Lalu yang kedua, kita import. Nah, ini adalah bentuk jalan dari Jawa, Pulau Jawa. Namun, kita dapat mempercantik tampilannya menggunakan online map atau Google Maps. Menggunakan menu Geo, online maps. Ini kita tarik ke atas saja. Kalau kita klik kanan, New, dan OpenStreetMap. Pastikan internetnya tersambung untuk mengaktifkan online mapnya. Lalu OK, dan kita aktifkan. Nah, ini adalah bentuk dari map yang sudah dipercantik. Lalu kita zoom ke arah lokasi yang akan dirancang. Nah, di sini saya akan zoom in di daerah Adipala. Ini adalah lokasi Adipala. Untuk pelabuhannya sendiri sebenarnya ada di sini, namun karena kita akan melakukan perencanaan di kawasan, maka mungkin akan saya rancang seluas ini. Dan dari kepadatan penduduk dan juga lokasinya, di sini kami tentukan menjadi untuk suburban. Urban ya, karena cukup padat daerah yang geografisnya itu tidak terlalu besar. Lalu sudah yaitu menentukan zona perencanaannya menggunakan tab zones besar, lalu di conversion zone kita klik kanan, draw polygon. Nah, di sini kita dapat menggambarkan secara presis atau tidak, itu terserah, tidak masalah. Yang penting ini menggambarkan seberapa luas atau seperti apa sih untuk lokasi perencanaan kita. Seperti ini. Lalu kita dapat arahkan pointer ke arah garis yang sudah dibuat. Nah, di sini diperlihatkan luas dari lokasinya itu sekitar 15,458. Jika kita bulatkan itu ke arah bawah 15 km. Itu adalah luas wilayah yang akan kita rencanakan. Sebenarnya ini juga dapat kita kecilkan dengan mengubah sudut
sudut-sudut yang sudah ditetapkan seperti ini. Kalau kita dapat cek lagi, nah ini sekitar 15,1. Setelah itu, selanjutnya adalah menetapkan setnya. Namun sebelum menetapkan setnya, kita perlu mengatur parameternya terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah frekuensi. Di tab radio network setting, ada di tab parameter. Kita tetapkan frekuensinya. Di sini ditampilkan beberapa band yang disediakan. Dan karena kita ada di Indonesia, maka band yang dapat digunakan di LTE itu sekitar beberapa, yaitu 3, 5, 8, dan 40 kalau tidak salah. Di sini kami menemukan band yang cocok untuk penelitian kami, yaitu band 3 dengan 20 MHz sesuai dengan penugasan, refleksinya FDD, dengan downlinknya itu 1805, dan uplinknya itu 1710. Dapat kita copy, kita taruh di tabel kosong, lalu kita ubah namanya agar mudah nanti pada saat next step atau langkah selanjutnya. Nah, di sini ada tab first channel dan juga last channel. Didapatkan dari mana? Sebenarnya ini didapatkan dari perhitungan. Sebenarnya kita sudah menyediakan link budget yang didapatkan dari sebuah referensi. Nah, di sini ada dua tabel yang diperlihatkan. Tabel pertama yang sebelah kiri adalah tabel-tabel di mana komponennya itu kita tetapkan. Tabel yang sebelah kanan adalah hasil dari perhitungan dari komponen yang kita tetapkan, dan itu digunakan untuk parameter perancangan di atol. Untuk tabel yang sebelah kiri, contohnya di sini ada power yang digunakan di transmitter, maksud saya, itu di 10 watt, dan juga di kecepatannya itu saya tetapkan 10 dB, dan lain-lain seperti bandwidth 20 dan first channel. Nah, sebenarnya dua ini itu ditetapkan dari karena penelitian kami itu berfokus di downlink, maka untuk tabelnya kita dapatkan dari materi yang sudah di-share oleh dosen kami sebelumnya. Karena kita menggunakan band N3 dan berfokus di downlink, maka kisaran yang dapat kita ambil itu dari 1805 sampai 1880. Karena bandwidthnya kita gunakan 20 MHz, maka andai kata kita mulai dari 1805, itu first channelnya, maka last channelnya adalah 1825. Ini first channelnya 1805, last channelnya 1825, dan frekuensi carrier-nya 1800. Ini adalah tinggi dari base stationnya, dan lain-lain. Lalu di sebelah kanan itu adalah hasil perhitungan dari komponen di tabel sebelah kiri. Untuk first dan juga last channel, sebenarnya ini adalah hasil first dan juga last channel dari perhitungan ARFCM yang digunakan di LTE gitu ya. Kita mendapatkan first channelnya 1200 dan juga last channelnya itu 1400. Ini akan kita isikan di atolnya. 1200 dan 1400. Seperti ini. Jika sudah, kita klik apply, oke. Lalu berikutnya adalah mengatur antena. Itu ada di tab radio network equipment. Lalu kita besarkan, dan di sini kita klik kanan berubah untuk melihat frekuensi mudah begitu ya. Tadi kita menggunakan frekuensi minimumnya itu 310 untuk uplink-nya. Di sini kita klik 2 kali. Nah, di sini ada beberapa tipe antena yang disediakan. Saya akan memilih antena itu dengan sudutnya 65 derajat dan 6 arah pancaran. Di sini kita ubah namanya antena 1. Oke. Setelah itu, jika sudah, akan ada beberapa parameter lain yang perlu diatur. Yang pertama adalah TMA. Nah, di TMA kita copy saja langsung. Kita beri nama TMA 1. Nah, untuk noise figure, kita tetapkan sesuai dengan perhitungan budget yang sudah kita tetapkan sebelumnya ya. Di sini kita tetapkan noise figure. Kita ubah jadi 7. Lalu reception gain-nya itu 10. Apply, oke. Selanjutnya adalah pengaturan feeders.
pengaturan feeders itu pengaturan untuk kabel feedernya. Saya pilih yang 7/8 inch. Kita beri nama feeder 1. Untuk loss per length-nya sebenarnya ditetapkan dari loss per length-nya dihitung dari panjang kabel. Untuk panjang kabel sekitar 50 meter itu didapatkan hasil perhitungan loss per length-nya itu 0,02 dB. Kenapa 50 meter? Karena tadi sebelumnya sudah kita lihat di kalkulasi bahwa kita tetapkan base station-nya itu setinggi 40 meter. Maka untuk perkiraan dari base station menuju ke rumah kabel itu sekitar 10 meter kabelnya. Seperti itu. Kalau apply, oke. Berikutnya adalah transmitter equipment. Di transmitter equipment atau perlengkapan untuk transmitternya, kita copy, kita paste nama lain, misalnya TX equip. Lalu sekali lagi kita tetapkan sesuai dengan yang dikalkulasi, sebagai 7. Lalu apply, oke. Nah, ini adalah beberapa komponen yang kita tetapkan ya. Setelah sudah mengatur antena, berikutnya adalah mengatur station. Station yang akan kita gunakan untuk perencanaannya, yaitu di radio network setting, station template, kita pilih aja klik kanan, new, kita buat baru. Dan di sini kita beri nama contohnya station new MIMO. Sektornya 3, berarti arah pencariannya 3, hexagon radius. Nah, ini ditentukan sesuai dengan perhitungan kita, yaitu di sini radiusnya itu 1,37. Berarti sekitar 1.310 meter. Lalu height-nya kita ubah jadi 40 sesuai dengan base station tadi. Untuk modelnya kita pilih antena 1 yang sudah kita buat tadi. Lalu untuk equipment-nya tidak usah, dan transmission-nya di sini kita ubah jadi 4. Reception-nya 4 karena kita menggunakan MIMO, di mana MIMO itu ada yang 2x2, 4x4 dan sebagainya, dan kita menggunakan 4x4. Lalu main radius kita ubah jadi 5000 untuk extended-nya, dan resolusinya 100, extended-nya 200. Ini ada kalkulasi model. Kita menggunakan cos HK atau cos 231 karena nilai paling memungkinkan dan juga cocok lokasi di frekuensi 1800 dan di lokasi suburban. Jika sudah, kita apply, lalu ke transmitter. Step transmitter di sini kita memilih equipment-nya. Yang pertama TMA, kita pilih yang sudah tadi dibuat, biar juga. Lalu transmitter juga, lalu commit. Lalu di cell, untuk max power-nya di sini kita bisa lihat di link budget-nya, yaitu 40, kita isi 40. Lalu berikutnya adalah untuk frekuensinya, kita pilih frekuensi yang sudah kita buat sebelumnya. Range distance itu sesuai dengan link budgetnya, kita mendapatkan sekitar 2050 seperti ini. Lalu equipment-nya kita pilih yang select equipment karena kita akan melakukan perencanaan di sistem cell ya, atau setnya. Lalu berikutnya adalah diversity port-nya. Yang pertama contohnya adalah MU-MIMO. Maka di sini artinya saya akan melakukan perencanaan untuk MU-MIMO. Gitu. Lalu jika sudah apply, dan yang terakhir adalah di networks, kita pilih 16 untuk komunikasi intra. Jika sudah, kita klik apply dan juga oke. Nah, ini adalah station yang sudah kita buat. Berikutnya adalah kembali ke dokumen yang tadi kita sudah rancang luasnya. Setelah itu sebelum meletakkan setnya, kita ubah dulu station yang kita buat, station MIMO. Baru kita letakkan setnya menggunakan menu ini. Namun sebelumnya untuk menentukan jumlah setnya berapa, kita dapat menggunakan perhitungan seperti ini ya. Kelas set itu 2,6
D2. D-nya itu adalah jari-jari dari heksagonnya, karena kita menggunakan heksagon yang paling mendekati dan juga sempurna di perencanaan gitu. 2,6 kali D2 itu merupakan luas dari heksagon. Untuk luas side-nya 2,6 kali D2 atau jari-jarinya, maka luas side itu 2,6 kali jari-jarinya dipangkatkan 2. Seperti ini. Yang mana kita dapatkan hasilnya itu sebesar 1,21 km persegi. Lalu untuk banyak side-nya sendiri, itu menggunakan rumus luas wilayah dibagi banyak luas side-nya. Banyak side. Seperti ini. Berarti luas wilayahnya tadi kita tentukan 15 km. Dibagi dengan luas side-nya. Sehingga kita membutuhkan sekitar 12,3. Atau jika mungkin ingin sempurna sekitar 13 set, jika cukup mungkin sekitar 12 set. Maka kita tetapkan sekitar 12 set yang ada di lokasi. Seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk memindahkannya juga, kita bisa pindahkan pelan-pelan, lalu klik yes itu untuk move-nya. Perkirakan jarak dari masing-masing side itu tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh, agar tidak menimbulkan interferensi atau blind spot. Seperti ini. Nah, mungkin kira-kira seperti ini. Ini saya coba laksanakan menggunakan 12 side. Nanti akan ada beberapa blind spot, karena ini idealnya adalah 13 side. Setelah sudah, berikutnya adalah melihat prediksi dari parameter yang sudah didapatkan dari perencanaan tersebut gitu. Menggunakan tab network prediction, kita ada beberapa prediksi yang bisa kita lakukan, yaitu klik kanan new prediction. Yang pertama yang ditugaskan adalah coverage by sinyal. Oke. Nah, untuk coverage by sinyal sendiri ini sebenarnya adalah level sinyal yang dikeluarkan oleh set masing-masing gitu. Nah, di sini kita perlu melakukan shading atau pengubahan parameter sesuai dengan parameter yang akan kita gunakan di penelitian untuk menunjukkan di range berapa sih ini terbilang baik, buruk, atau tidak begitu. Nah, untuk referensi yang kita gunakan untuk level sinyal sendiri itu kita menggunakan fast break-nya itu minus 10 dan last break-nya itu nilai pandangnya itu di bawah min 110 gitu. Dengan intervalnya sendiri kita setting seperti ini. Untuk short color-nya kita pilih yang warna merah, end color-nya itu biru, maka artinya untuk yang berwarna merah itu bagus dan biru itu semakin biru itu semakin buruk gitu. Oke. Seperti ini kita mendapatkan beberapa 75, 82, 89, 96, 103. Maaf, yang kita gunakan itu referensinya adalah 70 hingga 98. Saya salah membaca tadi. Nah, ini ada 5 parameter yang sesuai dengan penjelasan kami sebelumnya. Kita klik apply, lalu calculate.
Ini kita save dulu dokumennya, kita taruh di bebas di mana. Beri nama, kita save, dan tunggu untuk calculate. Nah, ini adalah hasilnya. Yang pertama yaitu level sinyal, dan untuk prediksi berikutnya berarti kita bisa pilih, kita matikan dulu prediction. Yang kedua adalah effective signal analysis atau RSRP. Untuk shading sendiri sesuai dengan referensi kita itu dari minus 80 sampai minus 110 dengan intervalnya itu 10. Apply, lalu calculate. Ini kita centang dulu. Nah, ini adalah hasilnya. Lalu setelah itu prediksi berikutnya adalah coverage by CEN level downlink. Itu adalah RSRP sebenarnya, tapi di sini kita dulu karena untuk plotnya itu mengarah ke PDSCH. Di sini kita pilih RSRQ. Nah, ini menunjukkan prediksi untuk RSRQ. Untuk shadingnya sendiri kita tetapkan dengan referensi minus 7,5. Last break-nya itu 19,5, betul. Dan intervalnya itu kita pilih 3 saja. Ini 7,5, 19,5. Maaf, saya tadi menggunakan koma, harusnya menggunakan titik. Di sini tertanam beberapa nilai, ada 5 ya, sesuai dengan parameter yang kita gunakan tadi. Apply, calculate. Lalu kita centang, nah ini adalah hasil dari RSRQ. Dan terakhir adalah prediksi untuk throughput. Throughput itu coverage by throughput. Oke. Nah, sini adalah peak RLC channel throughput ya. Shadingnya kita tetapkan dari 50.000. Tadi ini adalah data KBPS-nya yang akan diberikan nanti. Kita tetapkan dari 50.000 sampai minus 10.000. Itu artinya di bawah itu sudah jelek sekali. Dan untuk intervalnya kita atur menjadi 10.000. Jadi ada sekitar 6 atau 5 harusnya. Mohon maaf. Harusnya ada 5 ya. Mungkin berkaitan seperti ini, harus itu hanya 5, dari 50.000 sampai 10.000. Nah, seperti ini ya harusnya ya. Lalu kita apply dan juga calculate. Lalu kita centang. Ini adalah hasil dari throughput. Untuk pencarian kita cukup kurang baik karena kurang setnya. Itu adalah bagaimana kita mendapatkan datanya. Untuk melihat histogramnya, kita bisa klik prediction-nya dan kita klik histogram. Nah, ini adalah hasil dari histogramnya. Dimana didapatkan untuk MIMO itu min atau rata-rata throughput-nya itu sekitar 35.532 kbps. Dengan standar deviasinya yaitu 14.837. Nah, untuk hasil atau videonya sendiri itu akan dijelaskan setelah ini. Baik, untuk hasil data sendiri, pertama ini adalah tabel yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau berikutnya
adalah hasil prediksi dari beberapa parameter, pertama adalah sinyal level. Untuk gambar nomor 1 merupakan hasil level histogram dari sinyal level skenario MU. Sedangkan gambar nomor 2 adalah histogram dari sinyal level untuk skenario SU. Lalu untuk gambar yang pertama, di sini didapatkan hasil atau rata sinyal level untuk MU itu 5,19 dBm, yang mana sesuai dengan parameter acuan kami ini terbilang baik. Dan pada gambar nomor 2, untuk skenario SU itu didapatkan rata-rata sebesar minus 75,18 dBm, yang mana terbilang baik juga dan nilainya tidak terlalu jauh, bahkan hampir sama dengan MU. Untuk parameter berikutnya yaitu RSRP. Untuk MU didapatkan rata-rata sebesar minus 101,23 dBm, yang mana terbilang buruk sesuai dengan parameter acuan kami. Sedangkan untuk MU rata-ratanya didapatkan sebesar minus 101,19 dBm, yang mana terbilang buruk juga, dan sekali lagi hasilnya tidak jauh berbeda dengan MU. Kalau untuk parameter berikutnya yaitu RSRQ, untuk MU didapatkan rata-rata sebesar minus 11,3 dB, yang mana terbilang buruk, dan untuk SU didapatkan rata-rata sebesar minus 17,3 dB, yang mana nilainya sama persis dengan MU dan terbilang buruk. Lalu berikutnya ini adalah parameter terakhir dan parameter yang kami temukan perbedaannya cukup signifikan, maka ini bisa dibilang adalah penelitian kami. Yang pertama, untuk SU didapatkan rata-rata sebesar 32.532 KB per second, itu adalah rata throughputnya untuk setiap site. Lalu pada SU didapatkan rata-rata sebesar 28.114 KB per second. Dari besar throughput rata-ratanya dapat dilihat bahwa MU jauh lebih besar rata-ratanya. Selain itu, jika diperiksa histogramnya, kita dapat melihat bahwa sebenarnya throughput yang disebarkan oleh MU dari site-nya ke cakupan keluarannya itu benar-benar bervariasi dari yang sangat baik sampai sangat buruk. Namun dapat kita lihat di sini bahwa sebenarnya pada saat throughput berfokus di nilai yang bagus sekali, 60.000 sampai 50.000, pada MU itu hanya bertahan di coverage dari 0 sampai tidak kurang dari 1 km dari site. Sedangkan pada SU pada saat throughput berfokus ke throughput yang sangat baik, yaitu 60.000 sampai 50.000, SU dapat mempertahankan coverage-nya dari 0 sampai lebih dari 1 km. Artinya pada saat MU meratakan atau memvariasikan throughput-nya dari 0 sampai sekian kilometer dari site-nya, SU itu lebih fokus untuk mempertahankan throughput-nya yang sangat baik di cakupan yang jauh lebih luas daripada MU, throughput yang baik ya, dan selebihnya itu buruk. Maka dari itu, di SU variasinya itu jauh lebih tidak bervariasi, hanya ada yang sangat baik dan cukup sangat buruk. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Meski throughput SU-MIMO cukup baik dengan nilai rata-rata 31.886 kbps, perbandingan menunjukkan bahwa MU-MIMO tetap unggul dalam throughput, terutama pada jarak yang lebih jauh dari site. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa SU-MIMO cocok untuk area fokus dengan kebutuhan throughput tinggi, sementara MU-MIMO lebih efektif dalam mengatasi variasi kebutuhan throughput dari banyak perangkat pengguna aktif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.